فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام والسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita memuji Allah dengan pujian yang sangat agung. Kita memohon kepada Allah agar salam dan salawat sampai dan tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang semoga Allah merahmati kita semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu di antara kewajiban seorang muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar al-lughah al-arabiyah, belajar bahasa Arab. Wahai anak-anakku, ayyuhal abna'i, sebelum kita memulai pembelajaran, mari anak-anak untuk menyiapkan alat tulisnya sehingga dapat mencatat materi yang kita pelajari pada saat ini. Dan mari wahai anak-anakku, kita dahului pembelajaran pada kali ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayyuhal abna'i rahimaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita sebelum memulai materi yang baru, Ustadz akan memurajaah apa saja yang telah kita pelajari pada kesempatan atau pembelajaran sebelumnya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar apa itu ismul isyarah atau asmaul isyarah. Ma makna min kalimat ismul isyarah atau asmaul isyarah? Apa makna dari ismul isyarah atau asmaul isyarah? Yaitu kata tunjuk. Apa itu kata tunjuk, Ustadz? Kata tunjuk yaitu kata yang berfungsi untuk menunjuk apabila benda ini dekat atau apabila benda itu jauh. Contoh, ini pulpen, itu pulpen. Itu dimaksud dengan kata tunjuk. Baik, kata tunjuk itu sebelumnya kita telah belajar, ya, yaitu hada, hadihi, dzalika, tilka. Hada bermakna ini, hadihi bermakna ini, dzalika bermakna itu, tilka bermakna itu. Tapi penggunaannya itu beda-beda, ya. Yang pertama, hada dan dzalika digunakan ketika kapan, anak-anak? Ya, benar. Hada dan dzalika digunakan apabila kata tersebut berhubungan dengan laki-laki atau kata tersebut tidak ada tanda tak marbutah. Tanda tak marbutah itu bagaimana? Coba ayo ingat. Ya, benar. Tanda tak marbutah itu seperti ini. Tanda tak marbutah. Contoh kata yang berhubungan dengan laki-laki yaitu, mari kita baca sama-sama. Ahmad, Utsman, Umar, Musa. Kita ingin menyebutkan ini Ahmad, maka menggunakan hadza karena katanya berhubungan dengan laki-laki. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Dzalika Ahmad, itu Ahmad.
Hadza Utsman, ini Utsman. Dzalika Utsman, itu Utsman. Hadza Umar, ini Umar. Dzalika Umar, itu Umar. Hadza Musa, ini Musa. Dzalika Musa, itu Musa. Fahimtum? Ya. Baik. Berikutnya, kata hadza dan dzalika boleh digunakan ketika, ya benar, ketika kata tersebut tidak ada tanda tak marbutah. Ya. Contoh seperti ini. Masjidun. Ma makna min kalimati masjidun? Ya benar. Masjidun bermakna masjid. Masjid ada enggak? Ustaz tanya. Tanda tak marbutahnya? Enggak ada kan? Nah, maka menggunakan hada dan dzalika. Hada masjidun. Ini masjid. Dzalika masjidun. Itu masjid. Oh. Sampai sini fahimtum? Semoga anak-anak tetap semangat. Beralih kita ke hadhihi dan tilka. Hadhihi dan tilka boleh digunakan kapan? Ya, benar. Coba lihat kembali catatan sebelumnya. Ketika kata tersebut berhubungan dengan perempuan, kata tersebut ada tanda tak marbutah, kata tersebut dia saling berpasangan. Contoh kata yang berhubungan dengan perempuan yaitu bintun, Aisyatun, ukhtun, ummun. Ma makna min kalimat bintun? Ya, bintun bermakna anak perempuan. Aisyah nama perempuan. Ukhtun saudari perempuan. Ummun ibu. Jadi kata ini semuanya berhubungan dengan perempuan. Hadhihi ukhtun. Ini saudari perempuan. Tilka ukhtun. Itu saudari perempuan. Hadhihi ummun. Ini ibu. Tilka ummun. Itu ibu. Jadi semua kata yang berhubungan dengan perempuan maka menggunakan hadhihi dan tilka. Fahim tuh? Baik. Berikutnya kata hadhihi dan tilka boleh digunakan kapan? Ya. Kata tersebut ada tanda tak marbutah. Apa itu Ustaz? Ya, tanda seperti ini pada katanya. Contoh, ucapkan udhkur sabburatun. Sabburatun. Ma makna min kalimah sabburah? Ya benar. Sabburatun bermakna papan tulis. Ustaz mau nanya, mana tanda tak marbutahnya? Ini. Ya kan? Apabila kata ini memiliki tanda tak marbutah, maka menggunakan hadhihi dan tilka. Hadhihi sabburatun. Ini papan tulis. Tilka sabburatun. Itu papan tulis. Nah. Berikutnya, kapan Ustadz hadhihi dan tilka boleh digunakan? Ya benar. Hadhihi dan tilka boleh digunakan ketika, perhatikan tanda yang ketiga, kata tersebut berhubungan dengan perempuan. Ustadz ulang, maaf. Kata tersebut saling berpasangan. Ya, Ustadz ulang ya, maaf. Kata hadhihi dan tilka boleh digunakan apabila kata tersebut saling berpasangan. Berpasangannya bagaimana Ustadz? Ini contohnya. Mari ucapkan udhkur ainun. 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 Mumtaz. Ma makna min kalimah ainun? Apa arti dari kata ainun? Iya benar. Ainun bermakna
mata. Ustadz mau nanya, mata itu jumlahnya 1 atau 2? Ya benar, mata ada 2. Ada mata kanan, ada mata kiri. Berarti berpasangan. Apabila kita ingin menyebutkan ini mata, maka menggunakan hadhihi. Atau itu mata, maka menggunakan tilka. Contoh, ini mata, hadhihi ainun. Ini telinga, hadhihi udhunun. Itu tangan, itu tangan. Tangan berpasangan tidak? Ya, berpasangan. Tangan dalam bahasa Arab apa? Yadun. Itu tangan, tilka yadun. Nah. Baik, kita sudah murajaah materi sebelumnya. Maka Ustaz hapus dulu. Ustaz hapus. Ustaz hapus. Materi baru pada pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat pertanyaan. Dalam bahasa Arab disebut, mari kita baca sama-sama, udhkur, qul, say. Istifham. 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 Ma makna min kalimah istifham? Ya, istifham bermakna pertanyaan. Ya, jumlatul istifham yaitu kalimat pertanyaan. Pertanyaan apa yang akan kita buat, Ustadz? Pertanyaan apa? Ya, kita ingin membuat pertanyaan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Titik-titik itu nanti berfungsi kita masukin kata yang ingin kita gunakan. Contoh, punya siapa buku ini? Punya siapa meja ini? Punya siapa papan tulis ini? Fahimtum? Ya. Kita akan langsung membuat pertanyaannya. Titik-titik lagi itu berfungsi akan kita masukkan kata yang ingin kita gunakan. Contoh, papan tulis ini punya Ahmad. Papan tulis ini punya Umar. Atau kursi ini punya Abu Bakar. Atau contoh yang lain, meja ini punya Fatimah. Nah, ya. Sebelum kita membuat pertanyaan, anak-anak, mari perhatikan dulu apa sih yang harus kita ketahui. Yang kita ketahui, pertama kali anak-anak harus mengetahui arti dari huruf li. Li itu bermakna punya. Silakan dicatat. Li itu bermakna punya. Ya. Saya tulis. Li bermakna punya. Li ini, huruf li ini akan kita gunakan ketika kita bertanya dan kita menjawab pertanyaan. Jadi kalau kita ingin bertanya pakai huruf li juga nanti, dan kita ingin menjawabnya juga pakai huruf li. Jadi harus diingat arti atau maknanya. Ya. Berikutnya, anak-anak, mari ucapkan kata man. Ucapkan lagi, man. Mumtaz. Ma makna min kalimah man atau harf man? Ya, benar. Man bermakna siapa. Man bermakna siapa. Man bermakna siapa. Silakan ditulis. Ustaz tulis juga di papan tulis. Man ya siapa. Ya. Man bermakna siapa. Li bermakna punya. Man bermakna siapa. Apabila
li dan man ini kita gabungkan, maka menjadi seperti ini. Liman punya siapa? Punya siapa? Mari ucapkan kembali. Liman punya siapa? Ya. Baik. Kita gabungkan li dan man, maka seperti ini. Liman punya siapa? Kalau kita udah punya dasar seperti ini, li punya, man siapa, liman punya siapa, maka kita akan mudah membuat pertanyaan berikutnya. Contoh, kita ingin buat kalimat punya siapa, kita anggap ini pulpen. Punya siapa pulpen ini? Ya. Punya siapa bahasa Arabnya apa? Ya, punya siapa bahasa Arabnya? Liman. Liman ya. Sudah. Ini pulpen. Pulpen bahasa Arabnya apa? Kolam. Pulpen dalam bahasa Arab yaitu kolam. Pulpen itu pakai hadza atau hadhihi? Ya. Pulpen itu pakai hadza. Kenapa? Karena kolam. Kolam itu tidak ada tanda ta'mar buta. Maka hadal kolam. Liman hadal kolam. Punya siapa pulpen ini, atau punya siapa ini pulpen? Dari sini kita sudah bisa membuat pertanyaan. Sampai sini anak-anak paham? Perhatikan Ustaz. Nih. Liman hadal kolam. Liman hadal kolam. Apa artinya? Liman bermakna punya siapa. Hadal kolam bermakna pulpen ini. Liman hadal kolam. Punya siapa pulpen ini? Kita ingin menjawab. Contoh, pulpen ini punya Utsman. Ustaz hapus ya, biar bisa kita tulis di papan tulis. Pulpen ini punya Utsman. Pulpen ini bahasa Arabnya apa? Atau ini pulpen? Hadal kolam. Hadal kolam. Kolam. Hadal kolam. Ini pulpen atau pulpen ini punya Utsman. Punya bahasa Arabnya tadi apa? Punya bahasa Arabnya tadi yaitu li. Pulpen ini li. Punya siapa? Punya Utsman. Langsung aja. Utsman li Utsman. Paham? Ya. Punya siapa? Liman hadal kolam. Punya siapa pulpen ini? Pulpen ini punya Utsman. Paham? Ustaz, buat contoh yang baru lagi. Bahasa Arab meja apa anak-anak?
Ya benar. Meja dalam bahasa Arab yaitu maktabun atau al-maktab. Ya, Ustaz hapus. Kita ingin membuat pertanyaan. Punya siapa meja ini? Atau punya siapa meja itu? Punya siapa meja ini? Atau punya siapa meja itu? Oke, kita ambil, kita ambil kalimat punya siapa meja itu, ya. Punya siapa bahasa Arabnya apa tadi? Ayo, diingat kembali anak-anak. Punya siapa bahasa Arabnya apa? Liman, ya, liman. Liman punya siapa? Meja bahasa Arabnya apa? Maktab. Itu meja bahasa Arabnya maktab. Maktab pakai dzalika atau tilka? Pakai dzalika. Kenapa? Karena maktab tidak ada tanda tak marbuthah. Berarti apa? Dzalika. Dzalikal maktab. Punya siapa meja itu? Perhatikan Ustaz. Liman dzalikal maktab. Liman dzalikal maktab. Ya, kita ingin membuat jawaban meja itu punya Fatimah. Meja itu punya Fatimah. Maka kita buat kalimat gimana? Meja itu atau itu meja? Dzalika. Dzalikal maktab. Dzalikal maktab. Meja itu punya bahasa Arabnya apa? Li. Fatimah punya Fatimah. Fatimah. Li Fatimah. Punya siapa meja itu? Meja itu punya Fatimah. Ya. Dzalikal maktab li Fatimah. Sampai sini paham? Fahimtum? Sambil Ustadz menerangkan, anak-anak tafadhol untuk dicatat ya. Baik. Berikutnya kita ingin membuat pertanyaan. Tas. Dengan kata tas atau bahasa Arabnya apa? Ya benar, hakibah. Hakibatun atau al-hakibah. Hakibah menggunakan kata itu ya. Ustadz ingin menanyakan, hakibah kalau itu pakai kata dzalika atau tilka? Ya benar, pakai kata tilka. Kenapa? Ya, karena hakibatun hakibah ada tanda ta'mar buta ya. Tanda ta'mar buta, maka pakai tilka. Pakai kata tilka. Kita ingin menanyakan, punya siapa tas itu? Punya siapa tas itu? Maka bahasa Arabnya apa? Liman tilkal hakibah. Liman tilkal hakibah. Punya siapa tas
itu. Liman punya siapa? Hakibah, tas tilka itu. Liman tilkal hakibah punya siapa? Tas itu. Sampai sini paham? Kita ingin membuat jawaban. Tas itu punya Umar. Tas itu punya Umar. Ya, kita hapus. Tas itu punya Umar. Maka bahasa Arabnya seperti apa? Tas itu bahasa Arabnya apa? Tilkal hakibah. Tilkal hakibah. Tilkal hakibah. Tilkal hakibah punya Umar. Punya bahasa Arabnya apa? Li. Terus Umar, tambahkan aja. Li Umar. Paham? Mari kita baca sama-sama. Iqra. Tilkal hakibah li Umar. Tilkal hakibah li Umar. Tas itu punya Umar. Ya. Ustaz masih ada contoh yang berikutnya. Bahasa Arab mobil apa? Bahasa Arab mobil. Ya benar. Mobil bahasa Arabnya sayyarah. Mari ucapkan kembali sambil Ustaz hapus. Mobil bahasa Arabnya sayyarah. Nih sayyarah. Ya. Sayyarah. Sayyarah bermakna mobil. Kita ingin buat pertanyaan. Punya siapa mobil ini? Punya bahasa Arabnya apa? Punya siapa? Liman. Liman. Sayyarah pakai kata hada atau hadihi? Ya benar, pakai kata hadihi. Kenapa? Ada tanda ta'mar buta. Ya, liman hadihi sayyarah. Kita kasih alif lam ya. Liman hadihi sayyarah. Punya siapa mobil ini? Punya siapa mobil ini? Silakan perhatikan. Ustaz sudah buat. Liman hadihi sayyarah. Ucapkan kembali. Liman hadihi sayyarah. Punya siapa mobil ini? Ya. Kita ingin membuat jawaban. Mobil ini punya Muhammad. Mobil ini punya Muhammad. Mobil ini atau ini mobil bahasa Arabnya apa? Hadihi sayyarah. Hadihi sayyarah. Hadihi sayyarah. Mobil ini atau ini mobil punya Muhammad. Maka bahasa Arab li apa? Bahasa Arab punya li. Mobil ini punya, ditambahkan huruf li, Muhammad. Kita tulis saja Muhammad. Li Muhammad. Ya. Silakan perhatikan. Hadihi sayyarah li Muhammad. Hadihi sayyarah li Muhammad. Ucapkan kembali. Hadihi sayyarah li Muhammad. Ya, mobil ini punya Muhammad. Baik anak-anak.
Alhamdulillah kita telah bisa dan sama-sama belajar membuat pertanyaan. Buat pertanyaannya contoh, punya siapa mobil ini? Punya siapa mobil ini? Mobil ini punya Muhammad. Jadi apa? Kita buat pertanyaan, punya siapa mobil ini? Atau punya siapa papan tulis ini? Atau punya siapa meja ini? Atau punya siapa pulpen ini? Dan langsung kita buat jawabannya langsung. Contoh, kita ingin membuat jawaban, pulpen ini punya Umar. Hadal qalam li Umar. Ya, misalnya kita ingin buat jawaban, meja ini punya Khalid. Hadal maktab li Khalid. Cukup. Ya. Alhamdulillah kita telah sampai di ujung pembelajaran, di akhir pembelajaran. Sebelum Ustadz mengakhiri pembelajaran, kita akan memurojaah apa yang telah kita pelajari. Apa yang telah kita pelajari, ya, yaitu tentang tema membuat pertanyaan dari kata liman. Dari kata liman. Dari kata liman. Li bermakna punya, man bermakna siapa. Liman bermakna punya siapa. Contoh, meja bahasa Arabnya apa? Maktab. Kita ingin bertanya, punya siapa meja ini? Liman hadal maktab. Hadal maktab li Muhammad. Meja ini punya Muhammad. Mari anak-anak, alhamdulillah kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ustaz nasihatkan tetap semangat menuntut ilmu, belajar, karena dengan ilmu kita akan menjadi cerdas, baik dalam ilmu dunia maupun dalam ilmu agama. Tetap semangat dan senantiasa untuk berdoa kepada Allah, karena berdoa di antara sebab semoga Allah memudahkan kita semua dalam belajar dan memahami pembelajaran. Wahai anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.